Pagi yang ceria, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan gerbangku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya dirimu kadang buatmu marah, namun kemaafanmu, guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat adik-adik yang masih di rumah selama menjalankan ibadah puasa dan tetap di rumah ya, makan makanan yang bergizi. Kemudian jangan lupa cuci tangan. Jangan keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang penting. Baiklah, pagi ini Kak Dadang akan bercerita tentang kanguru dan koala. Pada zaman dahulu hiduplah kanguru berserta anaknya yang masih kecil. Waktu itu musim panas yang paling panjangnya. Semua hewan tumbuhan memerlukan air, namun air pada waktu itu susah untuk dicari. Kemudian induk kanguru dan anaknya pergi untuk mencari air. Mereka berjalan, namun air yang mereka cari belum juga diketemukan. Kemudian sudah jauh berjalan, anak kanguru merasa kecapean bahwa sudah lama berjalan. Ibu, aku lelah, aku tidak kuat lagi, kata anak kanguru kepada induknya. Dengan sabarnya induk kanguru menghampiri anaknya dan menggendong anak kanguru. Mereka berjalan lagi mencari air. Mereka naik pada sebuah bukit. Kemudian induk kanguru melihat ada di bawah lembah sana tumbuh-tumbuhan yang hijau. Berarti di situ diperkirakan ada airnya. Kemudian induk kanguru dan anak kanguru turunlah ke bawah untuk mencari air. Sesampai di bawah, induk kanguru mencari mata air, kemudian dia mencangkul tanah, buang tanah, cangkul tanah, buang tanah, begitu seterusnya. Kalau induk kanguru lelah, dia berhenti sejenak, kemudian melanjutkan pekerjaannya lagi. Cangkul tanah, buang tanah, cangkul tanah, buang tanah, begitulah seterusnya hingga menemukan mata air yang banyak. Kemudian setelah airnya muncul, induk kanguru dan anak kanguru minum sepuas-puasnya. Kemudian mereka mau masuk ke kantong kanguru untuk penyimpanan air untuk beberapa hari lamanya ke depan. Kemudian induk kanguru dan anak kangurunya merasa segar kembali karena sudah bisa minum air. Kemudian induk kanguru dan anaknya pulang kembali ke tempatnya. Esok harinya kanguru itu bertemu dengan anak koala. Kemudian anak koala menyapa, "Hai anak kanguru, kok kamu segar sekali? Tidak seperti aku haus," kata anak koala kepada kanguru. "Iya, aku sudah dapat air. Aku bersama indukku menemukan air di bawah lembah," kata anak kanguru kepada anak koala. Kemudian anak koala meminta diajakkan anak kanguru untuk ke tempat itu. "Anak koala, tetapi di sana jauh," kata anak kanguru kepada anak koala. Tetapi anak koala meminta ajak juga untuk mereka mendapatkan air
air di sana. Dengan berat hati anak kanguru dan anak koala pergilah ke tempat air itu. Mereka turun ke lembah itu mencari tempat di mana mereka menemukan air bersama induknya. Setelah sampai, ternyata bekas galian induk kanguru kemarin udah tertimbun tanah atau pasir lagi. Mereka harus menggali kembali. Kemudian anak kanguru mengatakan, "Anak koala, siapa yang mencangkul dulu?" Kata anak kanguru kepada anak koala. Kemudian anak koala bilang, "Kamu aja dulu, aku mau istirahat sebentar," kata anak koala kepada anak kanguru. Kemudian anak kanguru mencangkul tanah, kemudian membuang tanah, kemudian mencangkul tanah lagi, dibuang tanah, mencangkul tanah lagi, dibuang tanah. Kemudian setelah lepas penatnya terasa, dia berhenti. "Anak koala, sekarang giliran kamu untuk mencangkul," kata anak kanguru kepada anak koala. Kemudian anak koala bangun dari tidurnya, kemudian dia berjalan satu langkah, dua langkah. "Maaf anak kanguru, perutku sakit," kata anak koala. Bohong dia karena tidak mau mencangkul. Kemudian anak kanguru mencangkul lagi, cangkul tanah, buang tanah, cangkul tanah, buang tanah, cangkul tanah, buang tanah. Kemudian dia bilang lagi, "Anak koala, sekarang giliran kamu, aku sudah capek," kata anak kanguru kepada anak koala. Anak koalanya bangun dari tempat tidurnya, dia berjalan lagi satu langkah, dua langkah. "Anak kanguru, aku belum bisa, perutku masih sakit," kata anak koala berbohong. Kemudian anak kanguru mencangkul lagi, cangkul tanah, buang tanah, cangkul tanah, buang tanah, hingga mendapat mata air dan keluarlah air sebanyak-banyaknya. Kemudian mendengar suara air, anak koala tadi bangun dari tidurnya. Dia pun mencebur ke dalam air dan minum sepuas-puasnya. Ekornya yang panjang dikibas-kibasnya karena di dalam air itu, sehingga ekor itu mengena tubuhnya anak kanguru. Anak kanguru menjadi diam. Barulah anak kanguru tahu bahwa anak koala berbohong kepadanya waktu mencangkul tadi. Dia tidak mau mencangkul, tetapi setelah mendapatkan air, dia buru-buru untuk meminumnya. Kena geramnya, anak kanguru menarik ekornya anak koala sehingga ekor anak koala itu putus. Sehingga sampai sekarang anak koala tidak punya ekor lagi karena ekornya udah ditarik oleh anak kanguru. Sekarang jadi tidak punya ekor lagi. Ya, demikian cerita kanguru dan anak koala. Salam literasi, baca, baca, baca.